Selamat siang anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Maria, bidang studi IPS kelas 9. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Ibu akan menjelaskan tentang dinamika penduduk benua Asia, Amerika, Afrika, Australia, dan Eropa. Ibu akan menjelaskan juga tentang komposisi penduduk, jumlah penduduk. Sebelum Ibu mulai, kita lebih dahulu harus tahu tujuan pembelajaran. Dinamika penduduk benua-benua di dunia. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk suatu wilayah yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kelahiran atau natalitas, faktor kematian atau mortalitas, faktor perpindahan penduduk atau migrasi. Keadaan penduduk selalu mengalami perubahan, baik dari sisi jumlah, distribusi, maupun komposisi. Dinamika penduduk Asia. Berdasarkan data Population Dataset atau BPDS, data penduduk Asia sebanyak 3,921 miliar pada tahun 2005 dan menjadi 4,397 miliar pada tahun 2015. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebanyak 476 juta dalam waktu 10 tahun. Laju pertambahan penduduk tergolong tinggi. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi ada di beberapa tempat, yaitu di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Komposisi penduduk Asia berdasarkan usia terbagi menjadi 1. Usia di bawah 15 tahun sebesar 25% yang merupakan penduduk belum produktif. Usia 15-65 tahun sebesar 67% merupakan usia produktif, dan usia di atas 65 tahun sebesar 8%, yaitu usia tidak produktif. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Pertumbuhan penduduk Asia rata-rata 1,5% per tahun, tapi persebaran penduduknya tidak merata. Untuk negara-negara tertentu dengan jumlah pertumbuhan tinggi di atas 2,5% adalah Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania. HDI atau Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah standar perhitungan yang menilai kualitas penduduk. Kualitas penduduk yang dinilai adalah angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jika suatu negara memiliki skor HDA yang tinggi, maka negara tersebut memiliki angka harapan hidup yang panjang, pendidikan yang tinggi, pendapatan per kapita yang tinggi. Contoh negara dengan standar HDI. Kualitas HDI tinggi contohnya adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia. Sementara contoh kualitas sedang adalah Indonesia, dan kualitas rendah contohnya adalah Nepal. Komposisi penduduk berdasarkan ras. Yang pertama, wilayah Asia Utara dan Asia Tengah didominasi oleh ras Kaukasoid atau Eropaid. 2. Asia Timur dan Asia Tenggara didominasi oleh ras Mongoloid. 3.
Asia Selatan bagian tengah didominasi oleh ras Kaukasoid. 4. Asia Selatan bagian selatan didominasi oleh ras Negroid. 5. Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan di Yaman, Oman didominasi oleh suku Negroid. 6. Asia Kecil, Asia Barat bagian utara didominasi oleh ras Kaukasoid dan Negroid. Benua Asia memiliki budaya yang sangat beragam, bahkan sebagai tempat lahirnya agama-agama besar dunia seperti Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Shinto, Taoisme, Konfusianisme, dan Sikh. Asia juga banyak memiliki ragam bahasa. Sebagai contoh, untuk Indonesia memiliki 600 bahasa daerah, Filipina 100 bahasa daerah, India 1683 bahasa. Dinamika penduduk Amerika. Pada tahun 2005, penduduk Amerika berjumlah 888 juta jiwa, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 987 juta jiwa. Berarti selama 10 tahun terjadi pertambahan sebesar 99 juta jiwa atau 0,9%. Berarti laju pertambahan penduduk tergolong rendah jika dibandingkan dengan benua Asia. Persebaran penduduk tidak merata. Penduduk terpusat di Amerika bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia, juga bagian barat dan timur Amerika Selatan. Sedang di bagian tengah benua, juga bagian utara dan selatan yang mendekati kutub, penduduknya relatif rendah. Komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia terbagi menjadi usia kurang dari 15 tahun sebesar 24%, usia antara 15 sampai 65, 66%, usia lebih dari 65 tahun 10%. Kualitas penduduk terbagi menjadi kualitas penduduk yang tinggi, contohnya ada di Amerika Serikat, Argentina, Chili, Meksiko, dan Brasil. Sedang yang berkualitas sedang ada di Paraguay dan Bolivia. Penduduk asli Amerika adalah suku Indian dan suku Eskimo yang terus-menerus mengalami penyusutan. Penduduk pendatang yaitu dari Afrika adalah ras Negroid, dari Asia ras Mongoloid, dari Eropa ras Kaukasoid. Dalam perkembangannya terjadi percampuran suku-suku sehingga terdapat suku-suku seperti Mulatto, Jambo, Mestizo, dan Kreol. Budaya Amerika dibedakan menjadi dua, yaitu budaya Amerika Utara dan Amerika Selatan. Amerika Utara terdiri dari Amerika Serikat dan Kanada. Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan budaya yang beragam yang dibentuk dari budaya asli Amerika, Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Bahasa yang digunakan adalah Inggris, Spanyol, Mandarin, Prancis, dan Jerman. Untuk agama yang dianut sebagian besar adalah agama Kristen, Yahudi, dan Islam. Sementara produk budayanya adalah celana jeans, sepatu boots, topi koboi, olahraga bisbol, dan makanan adalah hamburger, hotdog, keripik kentang. Untuk perfilman sangat maju dengan adanya produksi film Hollywood dan acara TV yang menjadi kiblat negara-negara di dunia.
Dinamika penduduk Eropa. Berdasarkan data tahun 2005, jumlah penduduk 730 juta jiwa dan 2016 berjumlah 742 juta jiwa. Jadi selama 11 tahun terjadi perubahan dengan penambahan jumlah 12 juta jiwa. Hal ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Asia dan Amerika. Mengapa bisa demikian? Karena angka kelahiran yang sangat kecil yang ada di Eropa, yaitu 11 jiwa per 1000 penduduk. Pertumbuhan penduduknya juga kecil, hanya 0,2%. Penduduk terpusat di kota-kota besar seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Di Jerman, banyak penduduk terpusat di pesisir pantai, bahkan sampai pedalaman, karena adanya kota-kota industri yang dibangun sampai ke daerah pedalaman. Komposisi penduduk Eropa. Usia 0-15 tahun sebanyak 16%, usia 15-65 sebanyak 67%, dan usia lebih dari 65 tahun sebanyak 17%. Kualitas penduduk di Eropa umumnya sangat tinggi dan tinggi, dengan contoh negara yang sangat tinggi kualitasnya ada di Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Sedang yang tinggi ada di Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Penduduk Eropa berdasarkan ras terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah bangsa Nordik dengan ciri rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka tinggal di Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Jerman, dan Belgia. Yang kedua, bangsa Alpen dengan ciri rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, tidak terlalu tinggi. Mereka banyak terdapat di negara Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman Selatan. Yang ketiga, bangsa Mediterania dengan ciri rambut hitam, mata hitam, tengkorak seperti bangsa Nordik. Ada di kawasan Yunani, Italia, Perancis, dan Spanyol. Yang keempat, bangsa Slavia dengan ciri menyerupai bangsa Alpen. Mereka tinggal di daerah Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Cekoslowakia, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Yang kelima, bangsa Dinaric dengan ciri rambut gelap. Mereka tinggal di daerah Rumania. Agama di Eropa. Yang pertama, agama Katolik, berkembang di Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman, dan Polandia. Kedua, agama Kristen Protestan, banyak berkembang di Inggris, Skotlandia, Jerman Utara, Belanda, dan Skandinavia. Ketiga, Kristen Ortodoks, ada di negara Rusia, Ukraina, Belarus, Yunani, Rumania, Bulgaria, Serbia, dan Montenegro. Bahasa yang digunakan di Eropa adalah bahasa Inggris yang menjadi bahasa Eropa, bahkan menjadi bahasa internasional. Bahasa yang terbesar lainnya adalah Rusia, Jerman, Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Karya seni.
Telah berkembang pesat karya seni bahkan sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Karya seni lukis klasik terkenal Eropa, contohnya Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Rembrandt. Budaya Eropa yang menjadi identik dengan budaya Yunani dan Romawi. Dalam bidang filsafat, Eropa telah melahirkan contoh filsuf terkenal seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Demikian tadi anak-anak pembelajaran tentang dinamika penduduk. Bagaimana kalian semua? Jelas? Terima kasih atas perhatian kamu semua selama ini. Tetap semangat, tetap belajar, tetap jaga jarak, dan tetap pakai masker. Tetap semangat ya, meskipun kita masih tetap harus PJJ. Kerjakan tugasnya, sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang.